Shalom semua, selamat malam untuk kita, selamat hari Minggu. Pada ibadah kita, kali ini saya akan membahas satu topik, apa dan bagaimana saya berdoa. Jadi topik kita ini bicara tentang doa. Kita mulai dari apa itu doa. Tentu kata doa ini sudah umum, sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita lakukan. Tetapi doa itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan dan nyata dalam komunikasi. Jadi dari pengertian ini, doa bukanlah hanya komunikasi, hanya berbicara, tetapi ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ibaratnya kita dengan sesama, kalau komunikasi bisa berbicara, tetapi kualitas berbicara itu sebagaimana? Maka kualitas pembicaraan itu di dalam kita berbicara ditentukan oleh hubungan. Jadi apa itu doa? Maka doa itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan dan itu nyata di dalam komunikasi. Jadi hubungan dulu, relasi dulu, sehingga terbangun namanya komunikasi yang baik. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, tapi kalau hubungan tidak ada, hubungan yang dekat dengan tidak ada, maka komunikasi itu tidak akan sampai, tidak berdampak, tidak akan berdaya guna. Tetapi kalau sudah ada hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan seseorang, maka komunikasi kita itu menjadi bernilai. Tentu hal yang sama berlaku ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, maka harus didasari oleh sebuah hubungan, relasi, keintiman dengan Tuhan. Kita lihat di sini di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 16. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini berbicara doa, yaitu kata mintalah. Jadi kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata minta di sini itu berbicara doa. Tetapi doa ini dasarnya apa? Dasarnya adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Inilah yang disebut dengan hubungan atau komunikasi yang intim. Jadi doa itu dasarnya adalah hubungan. Doa itu dasarnya adalah relasi, keintiman dengan Tuhan. Berarti doa tanpa relasi, maka itu hanya kalimat-kalimat yang terucap, kata-kata yang terucap. Tetapi relasi yang menjadi dasar di dalam doa, maka itulah yang disebut dengan doa yang berkuasa, doa yang berdampak, doa yang memiliki arti. Jadi dasar di dalam doa itu adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini menjadi dasarnya. Hal ini mengingatkan kita kepada ayat firman Tuhan yang berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah. Jadi inti dari kehidupan kekristenan, baik pujian, baik itu doa, dasarnya adalah kedekatan, hubungan yang erat, yang dekat, yang bernyatu dengan Tuhan. Ini dasarnya. Dengan kita memiliki hubungan yang erat, yang bersatu dan bersekutu dengan Tuhan, maka doa kita itu memiliki arti atau dampak. Ya, di dalam gambar ini kita lihat ya, bagaimana sebenarnya relasi itu. Relasi itu tentu berbicara bagaimana kita masih memiliki budaya untuk selalu membaca Alkitab, untuk selalu ada waktu untuk berdoa, bersekutu, dan memuji menyembah Tuhan. Itulah pentingnya. Dan itulah dasar dari hidup kita orang Kristen. Sekarang kita masuk kepada poin yang sangat penting, yaitu mengapa berdoa.
Ya, mengapa kita harus berdoa? Apa alasan atau apa dasar? Apa menjadi nilai? Mengapa semua orang Kristen berdoa? Yang pertama sebenarnya kita berdoa meneladani Yesus. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi alasan orang Kristen harus berdoa karena kita sedang meneladani Yesus Kristus. Karena Yesus itu punya kebiasaan atau punya kehidupan yang selalu membangun doa. Yaitu dia membangun relasi yang erat dengan Bapa di surga yang mengutusnya, dengan Bapa di surga yang darinya dia berasal, dengan Bapa di surga yang untuknya Yesus Sang Firman ini mengabdi. Maka jelas sekali di dalam ayat ini, pagi-pagi benar. Artinya prioritas utama atau kegiatan yang pertama, aktivitas yang pertama, harusnya lah kita lakukan yang namanya doa. Seringkali kan aktivitas pertama kita bisa ngedumel, atau bisa juga marah-marah, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang Kristen tentu tidak boleh demikian. Bahkan dikatakan waktu hari masih gelap. Ya, waktu hari masih gelap dikatakan. Di sini ya. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mengapa harus ke tempat yang sunyi? Karena doa itu butuh ketenangan. Doa itu butuh suasana yang membuat kita untuk fokus kepada Tuhan. Berdua dengan Allah Bapa di surga. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi alasan yang pertama itu mengapa kita harus berdoa yang meneladani Yesus. Jadi doa kita itu pagi-pagi itu sebenarnya bukan doa laporan. Tuhan terima kasih sudah bangun, sudah sehat. Langsung pergi ke dapur masak. Habis itu marah-marah. Bangun sekolah, bangun sekolah. Nah, itu menurut saya aktivitas rutin. Tapi sebaiknya harus diperbaiki lagi. Jadi kita melihat ya, prioritas Yesus dalam kehidupannya sehari-hari adalah memiliki waktu khusus dengan Allah. Bagaimana Yesus itu memprioritaskan hubungan intim yang erat dengan Bapa. Bahkan kalau kita membaca dalam Lukas 5 ayat 15-16, walau sibuk dengan tugas dan pelayanannya, prioritas Yesus adalah hubungannya dengan Allah Bapa di surga. Ini dia. Kalau kita barangkali agak berbeda ya. Semakin kita sibuk, semakin kita lupa berdoa. Semakin banyak pekerjaan, semakin kita melalaikan persekutuan. Ini terbalik. Yesus di dalam kehidupannya, ketika dia hadir di dunia ini, ketika firman itu nyata hadir sebagai manusia, maka di tengah segala pekerjaan, dia sibuk, tetapi dia tetap tidak pernah melalaikan yang namanya doa. Kalau dibaca di dalam Lukas pasal 5, 15-16, di situ dikatakan ada banyak orang yang datang untuk dilayani oleh Yesus, ada banyak pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Yesus, tetapi tentang doa, Yesus tidak melalaikan di tengah-tengah segala kesibukan itu. Yang kedua, tadi yang pertama itu teladan Yesus, yang kedua perintah Yesus. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 6 dan 9. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Karena itu berdoalah demikian. Dan hal ini ditegaskan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yesus memberikan satu perintah kepada kita untuk kita berdoa. Memiliki waktu-waktu khusus dan berkualitas untuk kita bisa membangun hubungan dan komunikasi yang erat
dengan Bapa kita di surga. Itu perintah Yesus. Pertanyaannya begini, mengapa Yesus menyuruh murid-murid dan semua orang percaya untuk berdoa? Tentu kalau Yesus menyuruh untuk kita berdoa, berarti sebenarnya doa ini memiliki posisi yang penting dalam kehidupan iman Kristen. Bahkan doa ini adalah nafas hidup, kekuatan orang Kristen dalam menjalani hidupnya. Kalau kita tidak berdoa, kita rapuh. Kalau kita tidak berdoa, kita lemah. Kalau kita tidak berdoa, kita gampang diombang-ambingkan oleh persoalan dunia. Apalagi menurut pakar ekonom sekarang ini. 2023 adalah masa gelap dunia. Maka banyak pengusaha sekarang pusing. Banyak sekarang karyawan pusing. Barangkali yang tidak pusing itu hanya PNS karena masih dijamin pemerintah atau yang kerja di BUMN, puji Tuhan lah. Tapi kalau dia swasta, dia punya usaha, banyak sekarang ini orang ketar-ketir. Ada orang yang menyimpan uangnya, ada orang, banyak sekali persoalan. Tetapi dikatakan harus berdoa. Yesus meneladankan doa, Yesus memerintahkan kita untuk berdoa. Karena di dalam doa inilah kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan kita mendapatkan lawatan dan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Maka doa ini tidak boleh dilalaikan. Sesibuk apapun, kita harus tetap berdoa. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Di dalam doa itu kita menerima berkat-berkatnya. Maka dikatakan begini ya, di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi mengapa kita berdoa? Karena di dalam ajaran Yesus, di dalam doa kita menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Maka dikatakan di sini, mintalah, ketuklah, carilah. Ada 3 kata dikatakan. Mintalah, carilah, ketuklah. Diberikan, mendapat, dibukakan. Menerima, mendapat, dibukakan. Kata-kata ini diulang begitu tegas dan jelas yang menunjukkan bahwa berkat yang melimpah Allah sediakan di dalam doa. Tentu bukan berarti ketika kita berdoa langsung uang jatuh. Bukan. Tetapi di dalam doa itu ada kekuatan yang Tuhan berikan khusus bagi kita. Sehingga kita diberkati Tuhan, maka pekerjaan yang kita kerjakan pun diberkati oleh Tuhan. Karena sesungguhnya berkat Tuhan bukan pada usaha, bukan pada pekerjaan. Tetapi sesungguhnya berkat Tuhan itu ada pada pribadi orang yang percaya. Jadi bukan usaha yang diberkati tapi kita. Karena kita orang yang diberkati, maka segala usaha kita menjadi berhasil. Dan itulah yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf seorang yang diberkati Tuhan. Maka ketika dia ada di rumah Potifar, semua usaha Potifar menjadi berhasil. Karena dia diberkati Tuhan. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, apa yang dikerjakan dia di penjara menjadi berhasil. Karena pribadi Yusuf itu diberkati. Ketika dia menjadi Perdana Menteri di sana, di bawah raja, maka dia usaha pekerjaannya semua diberkati. Kenapa? Karena berkat itu ada pada dirinya. Kalau Yusuf gagal, pasti nggak ada berkat. Artinya berkat itu bukan pada usaha atau pekerjaan. Tapi berkat itu ada pada Tuhan dan itu diberikan kepada orang yang berkenan di hatinya. Jadi di dalam doa itulah berkat kita terima. Bahkan di sini katakan berkat-berkat ya. Yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Di dalam doa kita sehat dan bertumbuh secara rohani. Jadi doa ini rupanya bukan hanya berbicara hal rohani, tetapi juga berbicara hal fisik.
Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena memang ini berbicara kesehatan rohani kita, bahkan kesehatan tubuh kita, dan juga pertumbuhan rohani kita. Orang yang senang berdoa, sehat rohaninya. Orang yang suka berdoa, bertumbuh secara rohani. Tapi kalau orang lupa berdoa, maka sakitlah rohaninya. Maka dikatakan di dalam di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam doa yang sehat terdapat rohani tubuh yang sehat. Orang yang berdoa itu kuat. Orang yang berdoa itu sehat. Kenapa? Karena di dalam doa itu kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Jadi mengapa kita berdoa? Karena itu berbicara sehat dan bertumbuhnya rohani kita. Dan itu akan berdampak kepada fisik kita. Bisa saja kita letih dan lesu ketika kita mengerjakan pekerjaan. Atau bisa saja orang patah semangat mengerjakan berbagai hal yang rumit. Tetapi ketika dia mencari waktu untuk berlutut dan berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan limpahkan, sehingga rasanya beban itu seperti terangkat, tergantikan, tersisihkan, karena hadirat Tuhan, karena kuasa Tuhan menyertai kita dalam doa. Sekarang masuk kita ke topik berikut. Apakah Allah kita itu selalu menjawab doa kita? Rasanya enggak semua doa kita dijawab. Ya, enggak langsung gedebuk, selesai. Mengapa kadang-kadang doa-doa kita itu tidak dijawab? Rasanya, Tuhan di mana kau? Tuhan kenapa doa ini belum? Kenapa? Dan kenapa? Dan mengapa? Makanya ada lagu, mengapa tiada jawaban doaku? Mengapa ku menanti dan bertanya? Kira-kira begitulah. Oke, kita melihat ya. Alasan mengapa doa tidak dijawab. Yang pertama, dosa yang tidak diakui. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ini perlu menjadi sebuah kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita sudah sungguh-sungguh berdoa. Masih adakah yang mengganjal dalam diri kita? Dosa yang tidak diakui. Apa itu? Makanya Yesus katakan, kalau kau ingin mempersembahkan kurban, tinggalkanlah dulu persembahanmu. Berdamailah dulu dengan sesamamu. Artinya apa? Bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar waktu yang disediakan, tetapi berbicara juga tidak adanya akar pahit, tidak adanya dosa, tidak adanya bibit-bibit yang menghalangi atau yang merusak relasi kita dengan Tuhan atau relasi kita dengan sesama. Jadi dosa yang tidak diakui, dosa yang disembunyikan, atau kesalahan orang lain yang kita pendam. Bisa saja orang melakukan kesalahan sama kita, kita pendam. Kita berdoa, tapi memendam kesalahan. Doa yang seperti ini tidak berkenan di hati Tuhan. Maka dikatakan, alasan mengapa doa tidak dijawab, adanya sebuah dosa yang disembunyikan. Tidak diakui di hadapan Tuhan, tidak diakui terhadap orang lain yang memang kita bersalah kepada dia. Maka doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Artinya perbuatan dosa itu bisa kita selesaikan sesama kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ya. Kita tidak mengampuni. Agak mirip dengan yang pertama. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini salah satu penghalang doa. Kita tidak memiliki hati yang mengampuni orang lain. Kita suka menyimpan akar pahit. Kita suka menyimpan keburukan orang. Apalagi kalau istilah dijanji itu, sampai merdomu di tanorara katanya. Ini sesuatu hal yang tidak baik untuk kehidupan orang Kristen. Mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita itu seperti memikul beban yang melampaui beban berat yang bisa kita pikul, barangkali 100 kilo atau 200 kilo. Iya, kalau kita tidak mengampuni itu kita memikul beban. Namanya memikul beban, mikul beban, mikul beban. Itu membuat tubuh kita tertekan, batin kita tertekan, rohani kita tertekan, terjepit, sehingga kita tidak bisa bergerak. Maka alasan mengapa doa tidak dijawab, hati yang tidak mengampuni, atau adanya akar pahit, adanya menyimpan kekurangan, atau dosa-dosa, atau kegagalan, atau apapun itu dari orang lain. Supaya doa kita didengarkan dan berkuasa, berdahsyat, kita harus mengampuni. Oke, itu yang ketiga. Yang ketiga sekarang. Yang berikut, 1 Yohanes 3:22, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Penghalang doa itu apa? Tidak taat. Kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Minta buku papi dulu. Ya, berbicara ketaatan itu sebenarnya itu berbicara hal yang sangat esensial atau sangat penting ya. Saya coba lihat dulu ada di catatan waktu khotbah, saya suka mencatat. Jadi ketaatan itu artinya di situ adalah, mana ini catatannya? Ya, taat itu berbicara 3 hal. Yang pertama sekarang, artinya bukan nanti, nggak boleh ditunda. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, lakukan. Contoh, ampuni. Jangan lagi cari alasan. Kan bukan aku yang salah. Bukan aku yang memulai. Bukan aku. Jangan cari alasan. Yang kedua, unsur taat itu berbicara tentang seluruhnya. Artinya bukan sebagian. Tidak milih-milih. Oh, kalau ini oke, kuampuni. Oh, kalau ini boleh. Tapi kalau ini jangan. Taat itu seluruhnya, bukan sebagian. Yang berikut itu, taat itu berarti sepenuh hati. Jadi bukan asal-asalan. Ketika kita lakukan kehendak Tuhan, lakukan totalitas. Jadi bukan setengah hati. Jadi tidak ada istilahnya di dalam berbuat baik, di dalam melayani, di dalam mengampuni itu seperti apa lagunya? Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Aduh, untukmu 50, untukmu 50. Nggak boleh, total. Jadi tidak boleh ketaatan itu sebagian. Tidak boleh ketaatan itu nanti atau ditunda. Dan tidak boleh asal-asalan. Tetapi harus sekarang, seluruhnya, dan sepenuhnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa doa tidak dijawab? Yang keempat, motivasi yang salah. Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oleh karena itu maka kita perlu mengevaluasi doa kita. Apakah doaku ini memuliakan Tuhan? Apakah ini berkenan di hati Tuhan? Bagaimana sih motivasi yang salah? Motivasi yang salah itu artinya adalah ketika kita berdoa, fokusnya adalah keakuan kita. Ketika kita berdoa, fokusnya adalah keinginan kita, ego kita, atau apa yang mau kita kira-kira pamerkan lah atau apalah gitu ya. Tetapi doa yang berkenan di hati Tuhan adalah ketika motivasi kita adalah bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana Tuhan disenangkan. Jadi yang keempat itu alasan mengapa tidak dijawab doa kita itu ada motivasi yang salah.
perlu kita mengevaluasi dan mengevaluasi diri sendiri. Yang kelima, alasan mengapa doa tidak dijawab. Yang kelima, bukan kehendak Allah. Matius 7:11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukan kehendak Allah. Apakah doa itu, apakah hidup kita, apakah keinginan kita sudah sejalan, selaras dengan kehendak Bapa di surga? Oke, ada beberapa jawaban mungkin tentang doa. Yang pertama, ia akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5:14. Kalau doa kita dijawab, ya kita harus tetap memuji Tuhan dan kita menggunakan semua jawaban doa itu untuk kemuliaan namanya. Tetapi ada juga mengatakan tidak. Hal itu tidak baik atau tidak baik bagi kita atau bagi orang lain. Atau langsung atau tidak langsung, segera atau nanti. Jadi bisa doanya ya. Kemudian ada yang ketiga, tunggu. Belum waktunya, tunggu dengan sabar jawaban Tuhan. Barangkali kita mungkin ada di posisi yang ketiga ini, tunggu dulu. Ya sudah sabar, tekunlah berdoa. Kalau tidak, ya berdoakan yang lain. Masih ada hal. Iya, mari kita bersyukur memuji Tuhan. Oke, sekarang bagaimana berdoa? Bagaimana kita berdoa? Prinsip-prinsip doa yang perlu kita miliki yang pertama adalah penyembahan. Jadi kita harus memuji Allah, kita harus mengenal siapa Dia. Jadi harus ada pujian dan penyembahan. Barangkali kita perlu nyanyikan satu lagu, ketika bangun pagi nyanyikan satu lagu. Kalau di sini biasa itu putar lagu, apa itu loh? Putar lagu karaoke rohani itu. Jadi ada teksnya, ada lagunya, kita nyanyi bersama. Bisa main gitar. Jadi kita nyanyi dulu memuji Tuhan lewat puji-pujian itu. Yang kedua, pengakuan. Kita minta Allah mengampuni dosa kita. Barangkali ada dosa atau ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, minta ampun. Yang berikut itu bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas apa yang Ia lakukan. Kita bersyukur, kita ingat kebaikan Tuhan. Kemudian permohonan. Baru kita ajukan kebutuhan kita kepada Tuhan. Apa menjadi kebutuhan kita? Untuk anak, untuk cucu, untuk menantu, untuk paruh main, untuk apa lagi? Untuk sekolah, untuk kepintaran, semua permintaan-permintaan kita boleh. Untuk bangsa negara, untuk pendeta-pendeta, untuk majelis, untuk apa lagi? Tetangga, atau apa lagi? Untuk penginjilan, semua kita doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan dengan cara pujian. Seperti di dalam doa Bapa kami yang di surga. Yang kedua, sasaran. Tujuannya apa berdoa? Menguduskan nama Tuhan. Yang berikut, ada prioritas. Hal yang prioritas di dalam hidup kita doakan. Maka dikatakan, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang berikut, permintaan. Jadi permintaan ini bisa berikan kami, ampuni kami, pimpin kami, lepaskan kami, dan seterusnya. Baru kemudian kebutuhan fisik termasuk di dalamnya ya. Kemudian ada kebutuhan emosional, kemudian ada kebutuhan rohani. Ditambah dengan bangsa negara kita doakan gereja dan semuanya. Inilah yang harus kita perhatikan. Kapan sebaiknya kita berdoa? Kapan? Berdoalah senantiasa, artinya selalu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mau sakit atau sehat, mau siang atau malam, apalagi mau sedih atau senang, mau baru dapat berkat atau di bulan apa, tanggal muda atau tanggal tua, apalagi kira-kira. Ya, lagi penghasilan banyak atau sedikit, lagi untung atau rugi, apalagi. Pokoknya dalam segala hal harus kita berdoa. Yang berikut, sendirian. Saat kita sendiri kita perlu berdoa. Apakah di kamar, mungkin di kantor, cari waktu untuk berdoa. Yang berikut, dengan orang lain. Dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada menyertai mereka. Jadi kita berdoa itu bukan bicara tempat. Kapanpun, dimanapun, kita bisa memanjatkan doa-doa kita. Doanya bagaimana? Berkomunikasi, membangun relasi dengan Tuhan. Karena kita doa-doanya itu bukan berbicara hafalan, tapi doa-doanya itu berbicara tentang
relasi, keintiman dengan Tuhan. Oke, akhirnya setan tertawa atas kata-kata kita. Setan mengejek kerja keras kita, tetapi setan gemetar ketika kita berdoa. Artinya, doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Oleh karena itu, mari terus kita menyediakan waktu kita yang berkualitas untuk kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan. Mari kita berdoa.